Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Dewan Pembina PKB beserta seluruh jajaran pengurus lainnya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih ada peluang untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita termasuk ke dalam umatnya yang banyak membaca selawat kepada beliau. Karena kata Rasulullah, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak membaca selawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Tentunya kita selaku umat beliau, nama beliau sering kita ucapkan dalam solat kita, dalam hari-hari kita di luar solat kita baca, kita sebut nama beliau. Tentunya kita berharap berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan melalui wasilah memperbanyak selawat ini, kita termasuk umat beliau yang bisa berjumpa dengan beliau dan kedudukannya dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada solat sunat yang disebut dengan solat sunat isyraq. Isyraq itu artinya adalah terbit, yaitu solat sunat ketika terbit matahari. Solat sunat ini sering kita jarang terdengar namanya, namun ada syariatnya. Dan pahalanya, keutamaan solat sunat isyraq ini sangat besar. Bahkan kata Rasulullah, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsa thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajru hajjatin wa umratin tammatan." Kata Rasulullah, siapa yang solat fajar, solat fajar ini adalah solat subuh, siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, artinya setelah solat subuh dia berzikir hatta tatlu asy-syamsa, hingga terbit matahari, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia solat dua rakaat. Maka siapa yang melakoni ini, yang mengamalkan ini, solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir di sini bisa membaca selawat, bisa mendengarkan pengajian, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca tasbih, tahlil, dan lain-lain sebagainya yang termasuk ke dalam istilah zikir, hatta tatlu asy-syamsa, hingga terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia melaksanakan solat sunat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan pahala yang sempurna. 3 kali Rasulullah menyebutkan sempurna.
sempurna. Ini di antara fadilah keutamaan orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kemudian dia melaksanakan salat sunat dua rakaat. Namanya salat apa? Ini namanya salat sunat isyraq. Kemudian itu keutamaannya. Kemudian di antara dalil yang mengatakan bahwasanya salat sunat isyraq ini dianjurkan dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zalatis syamsu, apabila matahari bergeser, min matli'aha, dari tempat terbitnya, qida ramhin aw ramhaini, sekira-kira satu tombak atau dua tombak, kaqadri salatil asri min maghribiha, seperti ukuran salat asar ke maghribnya. Shalla rak'ataini, kemudian Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat. Summa amhala, kemudian dia diam tidak melaksanakan salat hatta idza taba'at duha, hingga masuk waktu duha, hingga duha agak naik. Shalla arba'an, kemudian Rasul salat 4 rakaat. Nah, maksudnya adalah di dalam hadis ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari bergeser dari tempat terbitnya, artinya matahari sudah agak naik. Agak naiknya ukur berapa? Qida rabhin, seukuran satu tombak, aw ramhaini, atau 2 tombak. Jadi kalau ukuran meternya, ini tempat terbit matahari, dia agak naiknya itu sekitar 2,5 meter dari tempat terbitnya, maka itu sudah masuk waktu isyraq. Terbit matahari kemudian naiknya sekitar 2,5 meter. Kalau dalam hadis ini disebutkan 1 tombak atau 2 tombak. Itu naik bukan di waktu terbitnya, tapi dari tempat terbitnya naik sekitar 2,5 meter. Nah, di situ sudah masuk waktu isyraq. Nah, di situ disunatkan untuk melaksanakan salat sunat isyraq. Kata sahabat, Nabi mengatakan shalla rak'ataini, Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Dan salat apakah ini? Nah, ulama mengatakan ini adalah salat sunat isyraq. Nah, setelah melaksanakan 2 rakaat ini, summa amhala, kemudian Nabi diam. Artinya setelah 2 rakaat Nabi diam, tidak melakukan salat sunat lagi. Nah, kemudian summa hatta idza irtafa'at duha, hingga apabila waktu duha sudah agak naik, barulah Nabi melaksanakan salat sunat duha. Jadi namanya salat sunat isyraq. Nah, namun sebagian juga ada yang mengatakan salat sunat isyraq ini sama dengan salat sunat duha, cuma di awal duha. Ada yang mengatakan isyraq ya isyraq, ya salat sunat isyraq, cuma pengerjaannya itu di awal duha. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengamalkan salat sunat isyraq ini? Nah, caranya adalah ketika masuk awal duha, waktu duha masuk di awalnya, kita salat sunat isyraq dulu. Usolli sunnatal isyraqi, niatnya. Lapas niatnya adalah usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati kita ketika takbiratul ihram, aku salat atau ambo salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jumlah rakaatnya cuma 2. Waktunya cuma sebentar. Singkat waktu salat isyraq ini. Nah, setelah salat sunat isyraq, barulah kita melaksanakan salat sunat duha. Itu begitu cara pelaksanaannya. Namanya salat sunat isyraq. Dan keutamaannya tadi, bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah subuh, kemudian dia duduk berzikir hingga terbit matahari, masuk waktu isyraq, dia langsung salat sunat isyraq, maka dia mendapatkan pahala
seperti orang yang melaksanakan haji atau umroh, pahalanya sempurna, sempurna dan sempurna. 3 kali Nabi mengatakan bahwa sempurna pahalanya, seperti pahala orang melakukan haji dan umroh. Nah, mungkin di antara kita ni ada yang belum pernah melaksanakan solat sunat isyarak ini, kerana namanya masih asing, tapi syariatnya ada, gitu kan. Jadi awal waktunya itu adalah di awal-awal duha itu. Matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit naik 2,5 meter. Dalam hadis itu 1 tombak atau 2,5 tombak. Pas di awal-awal waktu duhanya itu. Itu. Kalau dari masa terbitnya itu mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Terbit matahari, tunggu sekitar 15 atau 20 menit. Itu baru masuk waktu isyraq. Itu. Kalau mau cari amannya itu tadi, ketika di awal-awal duha itu, solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat isyraq. Ada syariatnya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil mengenai solat sunat isyraq. Dan ya. Itu dalam hadis tadi disebutkan ketika matahari sudah bergeser dari tempat terbitnya, Nabi melaksanakan solat 2 rakaat. Namanya solat sunat isyraq. Keutamaannya tadi, bagi orang yang solat subuh berjemaah, duduk dia berzikir hingga masuk waktu isyraq tadi, kemudian solat sunat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Besar keutamaannya. Jadi ketika kita solat berjemaah kan kita zikir subhanallah walhamdulillah, atau kita baca Quran sampai matahari terbit, kita laksanakan solat sunat isyraq, maka dapatlah keutamaan yang sangat besar. Itu tadi.